Halo Kidalers, di video kali ini saya beri judul mengamati kebiasaan lawan. Namaku Jerry dan aku kali ini berpasangan dengan Satrio. Lawan kita adalah Ferry yang pakai baju orange dan Yosua yang pakai baju hitam merah. Satrio dan aku sama-sama kidal, jadi ini adalah pertarungan antara orang kidal dan orang kanan. Aku sering partneran sama Ferry dan biasanya nggak menang. Makanya sekarang aku mau ngamati kebiasaannya dia dan juga Yosua ya. Tapi Yosua aku jarang partneran. Tapi aku akan amati juga karena video kali ini aku bocorin ya, berlangsung sampai rubber set. Jadi kita bisa ngamati kebiasaan mereka cukup lama ya. In general, secara umum Ferry ini orangnya suka nyemes. Ya sebenarnya bagus sih suka nyemes, cuman kadang atau nggak kadang ya, sering kali itu semesnya out atau nyangkut. Kalau Yosua imbang sih, kadang sering nyemes, kadang sering drop shot. Yosua gerakan tubuhnya mau nyemes atau mau drop shot itu aku nggak bisa nebak, jadi bagus gerakannya. Kadang aku sering kecolongan udah siap-siap nerima smash, ternyata dikasih drop shot. Kalau akurasi Yosua kurang sih, ini kayaknya bolanya out tapi sama Satrio diterima aja. Seperti yang aku bilang, smashnya Yosua itu cukup keras ya. Jadi dia itu tahu kapan harus smash, kapan harus kasih placing. Kalau sering nyangkut atau sering out gitu, ya itu bukan kebiasaan ya. Masa kebiasaan out? Itu kurang latihan aja. Tapi kalau kebiasaan itu misalnya sering kasih di daerah situ, kayak Yosua gini, kebanyakan kalau dikasih backhand lead dia kasihnya silang tapi tanggung, dan di daerah yang sebelah kiriku itu biasanya bolanya ditempatin. Kalau Ferry itu fokusnya kan suka nyerang, jadi kalau ada bola placing gitu dia nggak siap. Harusnya ini dia bantuin Yosua maju ambil. Soalnya Yosua kan kasarannya tukang gebuknya, smashnya kan lebih keras, jadi kalau jaga di belakang cocok. Tapi kalau dia dibilangin gitu, katanya maksudnya gitu tapi nggak bisa lari. Ya memang postur tubuhnya itu jumbo ya, walaupun berat tubuhnya itu gede, tapi posisi lututnya itu, kakinya itu harusnya agak ditekuk kalau mau siap, terus agak condong ke depan, jadi kalau maju cepat. Tapi ya nggak tahu lagi ya, aku kan nggak pernah gendut, jadinya nggak tahu kesulitannya apa kalau berbadan besar terus jongkok, mungkin ya agak berat ya karena bebannya besar. Kalau Yosua ini seringkali ambilnya itu terlambat, ambilnya di bawah dekat lantai terus, dan dia mengandalkan pergelangan tangan, walaupun pergelangan tangannya bagus kuat. Seperti yang aku bilang, Ferry itu suka nyemes, kalau dikasih umpan ya disemesi terus. Nah kalau lawan aku kok bisa nyemes terus, tapi kalau
partneran sama aku kok semesnya sering nyangkut. Kalau kamu kebiasaan seneng nyerang itu kalau dikasih ilop jadi bingung mundurnya. Kalau nyerang itu kan kecenderungannya maju toh. Ini pengembalian servisnya Yosua juga bagus. Aku juga sering kecolongan seperti itu. Biasanya kalau lawan kita tinggi, waktu kita kasih servisan, hati-hati dikasih net silang. Nah, kalau Yosua dapatnya nggak backhand terlambat atau backhand late, dia bisa nyilangnya bagus tipis. Dan aku gak nyangka kalau dikasih ke sana, soalnya backhandnya Yosua itu kenceng, biasanya bisa sampai ke belakang. Wah, ini lumayan beda jauh ya, 5 poin. Tapi nggak tahu kalau di video ini tadi hitungannya berapa, soalnya tadi kan ada salah satu poin ya, salah hitung. Ini minta diulang, katanya partnerku belum siap. Kelihatannya Yosua ini bola-bola out tetap diterima juga. Ferry ini orangnya seneng menantang bahaya. Dikasih net, dibales net lagi tapi nanggung. Tempo hari malah kena pipinya. Smashnya Yosua out, kurang presisi. Memang agak sulit sih kalau kita smashnya keras, kita harus pilih mau presisi atau mau keras. Ini aku ngomong bukan level atlet ya. Kalau level atlet ya pasti bisa keras dan bisa presisi, soalnya kan latihan setiap hari. Kayaknya out sih, tapi kena raketku. Ini lagi shot aja, soalnya aku jarang kasih backhand smash. Kena bibirnya net terus agak belok. Untung masuk. Ferry itu kalau main kurang siap. Jadinya kalau di smash ke mukanya langsung panik. Harusnya panik gak apa-apa, tapi harus refleks tangannya, langsung ngambil bola atau mengembalikan. Return service-nya Satrio bagus. Dia sebelum koknya lewat garis putih udah diambil. Gak peduli masuk atau out, langsung diambil di silang. Ini aku kecolongan lagi, kena trick shot-nya Yosua. Ini raketku kena kaki kiriku, jadi nggak bisa ngembaliin, ngangkut. Ternyata tadi itu nggak jadi dianggap 20, dianggap 18 kayaknya. Sekarang baru 18-20.
Karena nggak tahu ini yang ngitung siapa, nggak ngerti. Masih belum berakhir. Sekarang 19:20. Ini susah banget ngembaliin. Habis semes terus harus condongkan badan ke depan. Kalau ototnya nggak kuat ya nggak bisa. Aduh, sama Satrio di out kan, jadinya kita kalah. Ini Ferry bilang ke aku, sorry ya. Aku bilang nggak apa-apa. Dalam hati, tunggu nanti pembalasanku ya. Satrio kalau kalah mulai lebih agresif sekarang. Dan ngincernya pasti ke Ferry. Musuh bebuyutannya. Aku khawatir bolanya out, jadinya lobku nanggung. Disemes langsung ke Satrio, mati. Ini keberuntungan aja, biasanya Ferry itu reaksinya lambat, tapi ini pas kena refleksnya terus masuk ternyata. Lucky ball, bolanya nyangkut di net. Kalau udah gitu ya sulit, atlet aja juga mati kalau gitu. Kenapa anak-anak ini kok sekarang doyan backhand silang? Backhand net silang. Biasanya nggak pernah loh anak-anak main gitu. Nah ini dibales sama Satria. Di game ini servis flicknya Satrio sering out. Dia bilang koknya terlalu kenceng. Kalau aku bilang sih bukan terlalu kenceng itu, tapi turunnya kok itu kayak melambat gitu. Makanya waktu dilepas dari tangan itu posisinya masih agak tinggi, lalu kita dorong kan ke atas, jadinya memanjang. Menurutku loh ya. Salah hitung lagi, harusnya aku itu udah 4, tapi aku tulis 3 aja. Daripada nulis 5 nanti kelebihan kayak set 1 tadi. Seperti yang aku tadi bilang, Ferry itu kalau di smash nggak siap. Satrio nggak jadi ambil, aku nanggung, tapi Ferry itu suka gitu. Kalau ada bola nanggung malah sering nyangkut. Seperti yang tadi aku bilang, Ferry ini kan suka nyerang, makanya dia lebih cepat maju. Terus aku kasih bola kedut, bingung dia. Satrio servisnya sering nggak nyampe, soalnya dia itu mau latihan pakai teknik servis baru, agak dipelintir. Ferry ini kalau ditantang one on one, jadi walaupun main double tapi kan kayak gini kan Satrio sama Ferry terus kan, itu one on one namanya. Pasti dia panik, terus nggak karuan ini langkahnya mau ditempatin kemana, dan ngembalikannya itu selalu nggak strategis. Makanya kalau partner sama Ferry, kalau Ferry-nya diceng atau diincer pasti kalah. Kalau boleh aku kasih saran sih buat Ferry, walaupun diincer tetap tenang, jangan panik. Ini Satrio lagi bersihin air karena lagi hujan terus bocor lapangannya. 98, bolanya Satrio sering out. 99, bolanya memang agak kenceng sih. Smashnya Ferry itu sebenarnya out sih,
Tapi aku refleks aja terus kena raketku. Waduh, ya ya. Ya 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 ya. Forehandnya hebat, kuat. Ini salah Ferry tuh. Tadinya yang di belakang udah nggak mau ambil, kalau diambil Joshua udah langsung lari aja ke tempat lain. Jangan deket-deket Joshua, nanti kena gampar malah. Bolanya Ferry nanggung. Padahal musuhnya itu sama-sama kidal. Jadinya jangan ditempatin ke kananmu terus. Kan nanti jadi kena forehandnya orang kidal. Nah kan, ditempatin ke kanan, kena forehandnya orang kidal. Ini udah ditungguin Joshua, makanya aku kasih ke belakang. Ternyata memang bolanya kencang jadi out. Ini Ferry udah siap, cuman kakinya, langkahnya yang nggak siap. Ini bagusnya Joshua, dia bisa change of pace, jadi habis smash kenceng terus dia bisa tahan bolanya jadi drop shot. Jadi bikin orang nggak siap. Lumayan seru ya skornya, jadi selisih 2-2 terus. Karena Joshua kalau di depan suka nipu, jadinya kita kasih ke belakang terus. Dan lagi-lagi ngincer Ferry, padahal nggak maksud untuk ngincer loh sebenarnya. Terus kalau diincer panik dia, kasih pengembaliannya itu ngawur, cuman asal kembali nggak bisa ngarahin bola lagi. Emangnya kamu yang kalau dikasih net terus balasnya net nanggung? Ayo Ferry, lebih siap lagi. Mungkin karena tadi pakai daggernya ludut, makanya kayak terjerat ya kakinya, nggak bisa lari. Iya, udah bener sih ini formasinya Ferry sama Joshua, cuman ya kurang kurang apa ya? Kurang pengalaman mungkin ya. Di sini Ferry udah nyerah, game ini mau dilepas. Servisku kok out. Tapi paling nggak memanjang, nggak seperti Satrio. Aku bilang ke Satrio, paling nggak out ke panjang tapi out ke lebarnya. Soalnya Ferry itu kalau dikasih di dekatnya garis tuh nggak bisa. Oke, selesai game kedua ini. Pengembalian dari Joshua nyangkut. Kita mau break sebentar karena tadi udah main 2 set. Kita minum-minum dulu, baru mulai rubber set penentuan. Oke, kita mulai lagi 0-0. Seperti yang aku tadi bilang, pengembalian
Yosua itu terlalu bawah lengannya. Kalau bisa nyampe atau nutut ambil di atas, ambil aja di atas, karena kalau terlalu bawah untuk bisa sampai ke belakang itu agak berat. Walaupun tangan kamu kuat, nanti sebenarnya jadi cepat putus. Bagiannya Yosua itu memang bagus, keras, tapi ya kalau arahnya nggak bener, out. Smash dari aku, out. Yosua kalau backhand lead nanggung di daerah yang aku tadi bilang. Jadi kan ada pantatnya Ferry. Aku gak siap, pasti ketawa-ketawa. Ferry marah kayaknya. Gak apa-apa lah, bonus sebagai bentuk permintaan maaf. Nah, kalau bola nanggung malah mati Ferry. Sering out karena kurang tenang. Wah, ini salah ngitung lagi, harusnya 5 sih. Satrio, harusnya aku yang servis. Kalau Satrio serve berarti masih 4, sekarang 5. Return serve-nya Ferry, kenapa memanjang? Nah ya kan, Yosua itu kalau ngambil terlalu bawah, jadinya kembalinya nanggung. Harusnya posisi tangan tuh ambilnya waktu di sini. Ambil, jangan nunggu sampai turun ke bawah baru ambil. Bagiannya Yosua bagus, kencang sampai belakang. Ini dia maksa untuk nurunin bola, mau dicop. Chop itu kayak drop shot tapi cepat. Ini terpaksa ganti kok lagi karena bulunya patah 2. Ya nggak patah banyak sih, cuman gopil patah kecil 2. Kalau terima serve itu sebaiknya pegangannya pakai backhand, kembaliinnya pakai backhand. Kalau forehand jadinya out. Buat yang suka nyerang, kalau dikasih net kebanyakan nggak siap. Ini aku bicara non atlet ya, pemain yang beginner, pemula sampai yang intermediate. 10-5, sekarang kita yang unggul jauh. Waduh, kok out. Kayaknya serve-nya out sih, tapi aku nggak mau resiko.
Lagi-lagi bola dari Satrio terlalu panjang. Bloknya Yosua bagus, bisa tipis kena. Tapi harusnya nggak usah ngeraih sih, biar Harry yang ambil. Pihak lawan mulai tidak terima, melancarkan serangan terus. Iya. Kalau suka nyerang dikasih net, mati. Matinya itu karena kalau orang yang suka nyerang itu kebanyakan pukulannya kencang. Jadinya kalau dia main tipis-tipis di depan itu agak susah. Kalau main depan itu ya yang bukan tipe penyerang ya, itu selalu kasihnya itu tangannya itu lembut dan halus. Jadinya bisa kasih net yang tipis atau pengembalian yang enggak out pokoknya. Kalau slicingnya Ferry itu bagus, jadi di slice kayak di blender, soalnya dia itu pemain tenis dulu. Jadi kalau tenis kan suka melintir-melintir bola, tapi kan bola itu bulat, cuman kalau kok ini kan separuh bola kepalanya, dan dia ada bulunya, jadi nggak bisa kalau di spin. Ini harusnya 9 tapi kok Yosua yang servis. Ya anggap aja tadi 10 ya. Itu aku barusan lagi bol lah kok nyangkut servisku. Ini bolanya itu nggak mau turun gitu, nggak seperti biasanya. Jadi kepalanya itu turunnya terlambat. Makanya atlet-atlet itu kan koknya nempel ke senar kalau mau servis, mungkin untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Loh kok game, wah nggak bener nih yang itu. Tapi beda jauh sih, nggak mungkin menang itu Ferry sama Yosua. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.